Gelombang demonstrasi di Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada Sabtu 30 Agustus 2025 berubah ricuh dan berujung pada penjarahan rumah Ahmad Sahroni. Aksi ini sontak viral setelah disiarkan secara langsung melalui sebuah akun di media sosial. Dalam video yang beredar, massa terlihat menggeruduk rumah mewah Sahroni dan membawa berbagai barang, mulai dari TV, perabot rumah tangga hingga koleksi mainan pribadi Sahroni. Namun yang paling menyita perhatian publik adalah jam tangan Richard Mille McLaren Speedtail senilai sekitar 11 miliar rupiah yang ikut disikat massa. Barang super mewah itu seolah menjadi simbol betapa tragisnya peristiwa yang terjadi di tengah kemarahan masyarakat. Insiden ini tidak lepas dari kontroversi Ahmad Sahroni setelah ia mengeluarkan pernyataan keras terkait wacana pembubaran DPR yang dinilai memicu amarah sebagian kalangan. Ungkapan tersebut menjadi pemicu ledakan emosi hingga berujung pada aksi demonstrasi besar-besaran yang bereskalasi ke penjarahan. Peristiwa ini memberi peringatan nyata bahwa ucapan seorang pejabat publik dapat menimbulkan konsekuensi luas, baik secara politik maupun sosial. Lebih jauh, tragedi di rumah Sahroni juga menyoroti bagaimana demonstrasi yang tidak terkendali bisa berkembang menjadi tindakan anarkis, bahkan melibatkan perampasan barang pribadi dengan nilai fantastis. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Itu yang ngambil jam tangan Ahmad Sahroni, itu kalau dijual bagi-bagi, uangnya bagi-bagi 11 miliar bos. Jam tangan Richard Mille, Nusi Ahmad Sahroni 11 miliar. Ya, itu karena uang rakyat juga tuh kayaknya ya. Bagi-bagilah. Nya, itu ka bordak mana lah nya eta nudi tatanggana Ahmad Sahroni bagi-bagi eta 11 miliar gede teuing. Aduh, galau jam tangan 11 miliar. Dari hasil jarahan di rumah Sahroni, ya, ini ada yang berhasil menjarah jam tangan. Kalian tahu nggak ini jam tangan apa dan harganya berapa? Ini bukan jam tangan main-main ya, ini tuh jam tangan ya, bukan sekedar jam tangan. Please yang ngejarah kalau lu mau jual, jangan lu jual cuma 200.000, nggak tahu deh yang ngejarah ini dia ngerti nggak sih tentang jam dan harganya berapa. Jadi berdasarkan informasi yang gue dapat ya dari Yoshi ya, nih dari IG-nya dia, jam tangannya itu harganya sangat amat mencengangkan. Dan berapa jam tangannya tebak? 11,7 miliar sekian-sekian. Ini gila sih ya, ini gila sih ya, tapi nggak tahu ya jam tangannya asli atau palsu, gue kagak tahu. Tapi jangan dijual dulu lah ya, itu bisa buat investasi 7 turunan kali. Tapi pertanyaannya, bisa beli jam tangan semahal itu, duitnya siapa? Duitnya siapa? Mau nanya, menurut kalian duitnya siapa? Kalau untuk orang-orang kayak Ahmad Sahroni gini nih, dia tuh harta-harta yang kelihatan yang besar-besar ini biasa udah dia asuransiin. Jadi dia nggak terlalu ambil pusing gitu. Tapi lihatlah guys, oh my god, 11 miliar guys. Jadi gue pernah nonton ya di siapa gitu waktu itu, kayak ada YouTuber yang ngegerebek. Dia tuh emang kolektor benda-benda mewah guys. Biasanya gue kalau ngeliat ada orang jarah-jarah gini, gue kesel banget. Tapi karena Ahmad Sahroni itu emang menurut gue ya keterlaluan sih. Jadi rakyat nih marahnya nih udah kayak bisul pecah duar gitu kan. Nah tapi solusinya ya, kalau menurut gue DPR itu kalau dibubarin itu tuh malah bikin darurat Jadi kita tunggu nih kira-kira Pak Presiden kita akan bikin keputusan apa. Tapi untungnya beliau itu nggak buru-buru ya, nggak gampang meledak gitu. Aku doain terus teman-teman, walaupun aku tuh dulu voters 02, tapi bukan berarti aku tuh mendukung kayak wakil-wakil rakyat yang bermasalah. Ya justru aku malah paradoksnya malah happy ngelihat yang kayak gini tuh malah kebuka gitu, malah terekspos. Cuma hati-hati, banyak yang suka menunggangi nih kayak bakar-bakar gitu kan. Apa sih niatnya? Kan kita mau marah sama para wakil rakyat kan, sama para pejabat rese. Kenapa malah jadinya jarah-jarah, sampai toko-toko Cina katanya juga udah mulai terjarah.
Ya kan, gengs, akhirnya mereka mensatroni rumah Syahroni. Ini Iron Man dibagi-bagi menjadi kurban, daging kurban. Dipotong-potong. Terus ada yang dapetin ini iPhone 16 coy. Baru deh kayaknya, baru ya kan. Ini juga ada yang dapetin apa ini? Sound horeg, gak tahu, kompor, gak tahu deh. Berangkasnya juga dibongkar guys. Terus ini ada yang dapat sepatu Nike. Ya Allah, pengen deh. Dan ini guys, ini sih laki banget ya, harganya 11 miliar nggak sih? Richard Mille. Iya, lo jual 100 juta, sumpah. Ini yang paling epic bawa betap. Cek orang mandikeun aya di dinya, cek orang mah sok kuyangkeun. Jadi disewakeun si betapna. Sok atuh jarah deui teh saha tah si Eko Patrio anu ka Cina, heuh jeung saha narapa umrah. Wah, sumpah ini keren banget sih rumah Sahroni di jarah guys. Definisi kalau nggak bisa disahkan undang-undang perampasan aset biar rakyat yang turun tangan sendiri. Ini baru bener gua acemi jempol daripada merusak fasilitas umum kan. Mending langsung aja lah ke rumah anggota DPR-nya sih, gilaan. Ini paling gongnya nih, dapat surat tanahnya Sahroni. Kalian nonton live kan nggak tadi? Itu kocak banget sih. Bener-bener asetnya si Sahroni itu disita sama rakyat semua. Ada yang ngambil tas, ada yang ngambil jam tangan mewah. Ini kalau DPR nggak becus kerja, biar rakyat yang turun tangan. Udah bener, rakyat lagi barang menyampaikan aspirasi rakyat. Sampai ada yang meninggal, dia malah kabur ke Singapura. Kan anjing. Nih berikutnya nih guys, viral ini guys, diduga si Eko kabur ke Cina untuk belanjakan sialan. Nah ini dia biang-biang keroknya ya, siap-siap kalian nih. Kuya-kuya juga harus ya. Ini peringatan buat semua pemerintahan termasuk anggota DPR. Sahkan rancangan undang-undang perampasan aset atau rakyat sendiri yang perampas aset kalian. Aku yakin Ahmad Sahroni malam ini di Singapura nggak bisa tidur. Mantap emaknya lewat TikTok. Lagi di balkon hotel di Singapura kau. Lagi mendeng-mendengin langit, melamun. Gimana nasib rumah ini? Atau lagi TikTokan begini. Aduh jaranku. Itu petaku tuh tempat aku man. Aduh mau ijazahku nilainya bocor banyak 6-nya. Tapi aku disclaimer dulu ya. Aku sama sekali gak mendukung ya perbuatan-perbuatan ini ya. Tidak mendukung. Tapi aku senang kali melihatnya. Aku puas kali pokoknya. Coba dulu absen siapa hari ini yang mengunjungi rumah Bang Ahmad Sahroni dan dapat apa aja. Coba tulis di kolom komen absen dulu kalian. Tapi aku mau tanya dulu sama Bang Sahroni. Selama ini jadi anggota Dewan Wakil Rakyat Dapil Tanjung Priuk, selama ini kau berbuat nggak buat tetangga-tetangga membuat rakyat Priuk itu? Kok kayaknya tidak ada yang mencegah orang-orang supaya masuk rumahmu, malah ikut-ikutan mas. Tapi saranku Bang Sahroni, malam ini coba meremkan aja dulu matamu, tidurkan aja. Ya jangan nanti kau tiba-tiba ambil kalkulator, kau lihat-lihat, aduh berapa kerugian hari ini ya. Tesla, mobil Tesla, Lexusku, Porscheku, ya kan. Terus tas mewah istriku, aduh, tambah lagi hutang kau tak. Pokoknya sekarang coba tidurkan aja dulu ya, besok pas bangun, baru kau pikirkan lagi itu semua berapa. Jam tangan mewah milik Ahmad Sahroni. Lagi rame banget salah satu toko publik yang mungkin Koko sudah nggak perlu kenalin lagi ke teman-teman di sini ya guys. Terkenal dengan hidup mewahnya dan dijuluki Tony Stark Indonesia, ternyata juga punya koleksi jam tangan mewah yang harganya fantastis guys. Beberapa gambar juga Koko ambil dari situs Wallipop, Anda boleh cek di situ komplitnya ya guys. Dan dia pecinta Richard Mille dan kita lihat koleksinya ya. Yuk. Nah, yang pertama ini Anda bisa lihat itu adalah Richard Mille seri RM35 Rafael Nadal tapi diganti strapnya jadi warna hitam guys. Nah awalnya tuh strapnya warna biru muda dan harganya 9 miliar rupiah. Lanjut yang di tangannya itu ada Richard Mille juga menggunakan warna black orange. Itu adalah Richard Mille versi McLaren RM11 guys. Harganya 5,5 miliar rupiah. Dan kemudian kalian bisa lihat di tangannya ada warna merah. Ini juga seri RM35 Rafael Nadal yang versi case-nya warna merah, tapi dia ganti strapnya dengan warna hitam dan harganya kurang lebih 4 miliar rupiah guys. Lanjut, ini salah satu RM yang ikonik banget karena ini seri RM yang tipis, seri 67 dan harganya hampir 7 miliar rupiah bos. Terakhir, kalau kalian lihat dan ngerti, ini RM yang jarang banget dipunya orang karena
karena ini seri limited edition warna biru, RM50 Gen Edition, dan harganya kurang lebih 1,6 juta dolar atau setara 27 miliar rupiah, bos. Koko ngitungnya sampai bingung, koleksi RM yang tadi cuma sebagian aja udah berapa puluh miliar ya, hebat banget guys. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar.